Mau tidak mau, suka tidak suka, kita agaknya perlu mengatakan bahwa kepercayaan rakyat kepada MK ini menurun sangat drastis. Sehingga kita mendengar MK yang sesungguhnya kepanjangannya adalah Mahkamah Konstitusi sampai-sampai diplesetkan oleh publik dengan nama Mahkamah Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kabar mengejutkan muncul dari Senayan. Dari gedung DPR RI bergema suara lantang dari anggota fraksi PDIP, fraksi pendukung pemerintah dari Masinton Pasaribu. Apa yang terdengar lantang dari sana? Masinton Pasaribu dari PDIP mengusulkan agar DPR membuat hak angket untuk menyelidiki tentang persidangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan munculnya Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presidennya Joko Widodo dari hasil putusan MK tersebut. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul Kader PDIP Masinton Pasaribu usulkan hak angket MK. Begini syarat dan ketentuannya. Berita ini hari Rabu ini tanggal 1 November 2023. Tempo.co Jakarta. Kader PDIP sekaligus anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi atau hak angket MK. Pengajuan itu imbas dari putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober 2023. Hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi, kata Masinton Selasa 31 Oktober 2023. Bagaimana hak angket itu bisa dilakukan anggota DPR? Dilansir dari dpr.go.id, DPR memiliki 3 hak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketiga hak tersebut adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket pertama kali dikenal di Inggris pada abad ke-14 dan bermula dari hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut right of impeachment, hak untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran jabatan. Hak angket pertama kali digunakan di Parlemen Inggris pada 1376 yang berakibat pada pemecatan beberapa pejabat istana dikarenakan melakukan penyelewengan keuangan. Kini hak angket di Inggris dilakukan oleh sebuah komisi khusus yang memiliki tugas untuk menyelidiki kegiatan pemerintah dan administrasi. Dalam konteks usia Capres-Cawapres, hak angket terhadap MK berfungsi untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Awalnya, hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan hak angket DPR yang berdasar Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada masa demokrasi parlementer. Setelah era reformasi, aturan tersebut dipertegas lagi dalam pasal 27 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dalam pasal tersebut, hak angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Syarat penggunaan hak angket. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat disebutkan bahwa minimal 10 anggota DPR dapat mengajukan permohonan angket kepada pimpinan DPR. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan daftar nama dan tanda tangan para pengaju serta nama fraksinya. Permohonan harus merinci dengan jelas masalah yang akan diselidiki dan dilengkapi dengan penjelasan serta perkiraan biaya yang diperlukan. Pasal 177 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Pemusatan Rakyat dengan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa untuk mengajukan hak angket diperlukan minimal 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi. Permohonan harus disertai dengan dokumen yang berisi informasi paling tidak tentang materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan pelaksanaan penyelidikan tersebut. Untuk memutuskan menerima atau menolak angket, DPR akan melakukan sidang paripurna. Jika usulan hak angket diterima, maka DPR akan segera membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR. Namun jika ditolak, usul hak angket tidak bisa diajukan kembali. Sahabat BN, dalam hal ini kita melihat yang mengajukan hak angket ini berasal dari anggota fraksi partai terbesar di parlemen sekarang ini. Dan partai yang berada di garis depan selama ini di dalam membentengi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kalau hanya untuk mencari anggota 25 orang dan mencari lebih dari satu fraksi, agaknya bagi PDIP tidak terlalu sulit. Dengan demikian, kita melihat apa yang terjadi di MK baru lalu itu berkaitan dengan dikabulkannya oleh MK gugatan dari seorang mahasiswa dari Solo yang meminta agar untuk batas minimal capres-cawapres tetap 40 tahun usianya, kecuali kalau dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Begitu kira-kira isinya. Artinya seorang yang telah berusia 40 tahun, seorang yang belum berusia 40 tahun sekalipun, katakanlah berusia 36 tahun atau 36 tahun, tetapi dia telah berpengalaman menduduki jabatan sebagai kepala daerah, apakah bupati atau wali kota, dan dipilih melalui pemilihan umum, dia boleh. Itulah yang membuat Gibran lolos, karena Gibran sekarang konon kabarnya usianya baru 36 tahun, tetapi dia telah menduduki jabatan sebagai wali kota Solo. Dan yang menjadi persoalan tampaknya oleh DPR, terutama tentu oleh Masinton Pasaribu dari fraksi PDIP ini, proses yang terjadi di MK ini sepertinya terkesan putusan ini hanya untuk meloloskan Gibran yang anaknya Presiden Joko Widodo dan keponakannya Ketua MK Anwar Usman. Namun terlepas dari semua itu, sahabat BN,
kita tentu berharap nanti apa yang sekarang muncul dari fraksi PDIP ini bisa membuat demokrasi di negeri ini bisa hidup dan indeks demokrasi kita bisa naik. Itu tampaknya yang diperlukan oleh rakyat. Dan sekali lagi, yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu ini kelihatannya semakin menampakkan bahwa PDIP memang sekarang ini hubungannya dengan Joko Widodo dan keluarganya bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Mohon maaf kalau kita keliru mengatakan hal ini. Dan banyak sekali pernyataan-pernyataan dari kader-kader PDIP seperti apa yang disampaikan dengan keras oleh Adian Apitupulu baru lalu tentang rekomendasi yang diberikan PDIP kepada Joko Widodo, mulai dari Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden wakil presiden. Demikian juga rekomendasi untuk Gibran sendiri sebagai wali kota Solo. Begitu juga rekomendasi untuk menantunya Jokowi sebagai wali kota Medan telah diberikan oleh PDIP selama ini. Namun ketika saat ini PDIP tampak ditinggalkan oleh keluarga Joko Widodo, khususnya oleh Gibran yang maju sebagai cawapresnya, Prabowo Subianto, dan juga Kaisang yang anaknya Presiden Jokowi sekarang memimpin PSI. Tentu saja hal ini bisa jadi membuat hubungan PDIP dengan keluarga besar Joko Widodo tidak baik-baik saja. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap demokrasi tumbuh subur di negara yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi ini. Dan MK yang merupakan benteng utama penjaga konstitusi benar-benar hendaknya bisa pulih namanya kembali setelah sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita agaknya perlu mengatakan bahwa kepercayaan rakyat kepada MK ini menurun sangat drastis. Sehingga kita mendengar MK yang sesungguhnya kepanjangannya adalah Mahkamah Konstitusi sampai-sampai diplesetkan oleh publik dengan nama Mahkamah Keluarga. Sahabat BN, kita tidak menginginkan hal itu. Dan juga kita sekarang tentu saja sedang menunggu hasil dari putusan MK yang sekarang sedang memproses berkaitan dengan apa-apa yang terjadi di MK selama ini, terutama berkaitan dengan putusan MK tentang batas usia minimum untuk capres-cawapres ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.